Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Robotika 7 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andi Darmawan SSI MCS akan mempresentasikan mengenai inverse kinematika yang beranggotakan saya sendiri, Firsyan Akbar, bersama rekan-rekan saya. Saya Fadil Ramadhani. Saya Ayumi Sindi Kapela. Saya Rizka Fajriyati. Dan saya Gregorius Purba. Dan untuk bab-bab yang akan kami presentasikan adalah yang pertama pendahuluan, berikutnya implementasi, metode, dan akhirnya kesimpulan. Baiklah, untuk penjelasan pertama saya sendiri pendahuluan. Pengembangan teknologi robotika telah memberikan dampak signifikan pada berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga layanan medis. Salah satu aspek penting dalam pengendalian robot manipulator adalah inverse kinematik. Inverse kinematik merupakan cabang kinematika yang memungkinkan penentuan sudut atau posisi sendi-sendi robot berdasarkan posisi akhir atau orientasi dari efektor. Latar belakang, robotika modern semakin tak terhindarkan dalam berbagai industri. Robotika telah menjadi tulang punggung untuk otomatisasi tugas-tugas yang kompleks dan berulang. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan robotika masa kini adalah inverse kinematik. Sebagai bagian integral dari sistem kontrol robot, inverse kinematik memungkinkan kita untuk merancang gerakan yang presisi dan optimal. Ini menjadi semakin relevan karena kebutuhan akan robot yang dapat beroperasi dengan fleksibilitas dan keakuratan tinggi semakin meningkat. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas inverse kinematik yang memungkinkan robot untuk bergerak dengan cara yang memadai dan tepat. Ini adalah suatu bab penting yang memperkaya pemahaman kita tentang kontrol gerakan robotik dan bagaimana hal ini mengubah cara kita mendekati otomatisasi. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan memiliki beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara menangani situasi di mana terdapat lebih dari satu solusi kinematics untuk satu konfigurasi efektor. Kedua, bagaimana mengembangkan metode efisien untuk menghitung solusi dari inverse kinematics. Ketiga, bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi situasi singularitas yang dapat menghambat penyelesaian kinematics. Tujuan dari presentasi ini sendiri adalah meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan kinematika dalam robotika, mengembangkan metode dan algoritma yang dapat mengatasi masalah non-unik dan singularitas, dan meningkatkan kecepatan dan akurasi perhitungan inverse kinematics. Sebelum itu, kita perlu mengetahui definisi dari inverse kinematics. Inverse kinematics merupakan suatu proses di mana sudut-sudut atau posisi sendi-sendi robot dihitung berdasarkan posisi akhir atau orientasi efektor. Hal ini dapat direpresentasikan dengan matriks transformasi homogen yang menghubungkan sistem koordinat dari satu sendi ke sendi berikutnya. Inverse kinematics memainkan peran kunci dalam perencanaan gerakan robot, kontrol presisi, dan aplikasi robotika pada berbagai industri. Selanjutnya yaitu implementasi. Untuk implementasinya sendiri itu ada dua, yaitu implementasi pada robotika dan implementasi pada computer animation. Untuk implementasi pada robotika, misalnya untuk melakukan pengambilan tempat sampah otomatis, lengan robot yang digunakan di lini produksi membutuhkan gerakan yang tepat dari posisi awal ke posisi yang diinginkan antara tempat sampah dan mesin produksi. Ujung genggaman lengan robot disebut sebagai end effector. Konfigurasi robot adalah daftar posisi sendi yang berada dalam batas posisi model robot dan tidak melanggar batasan apapun yang dimiliki robot. Dengan posisi end effector robot yang diinginkan, inverse kinematik dapat menentukan konfigurasi sendi yang sesuai untuk menggerakkan
n efektor ke pose target. Setelah sudut sendi robot dihitung, menggunakan kinematika inverse, profil gerakan dapat dibuat menggunakan matriks Jacobian untuk menggerakkan n efektor dari posisi awal ke posisi target. Matriks Jacobian membantu mendefinisikan hubungan antara parameter sendi robot dan kecepatan n efektor. Berbeda dengan forward kinematics, robot dengan beberapa sendi revolut umumnya memiliki banyak solusi untuk inverse kinematik, dan berbagai metode telah diusulkan sesuai dengan tujuannya. Secara umum, mereka diklasifikasikan menjadi dua metode. Satu yang diperoleh secara analitis, yaitu solusi analitik, dan yang lainnya menggunakan perhitungan numerik. Yang kedua, ada implementasi pada computer animation. Dalam animasi komputer, orang sering bekerja dengan puppet atau boneka yang bisa diposisikan dan dimanipulasi. Ada beberapa cara yang berbeda untuk melakukan hal ini. Salah satunya adalah inverse kinematic. Dalam inverse kinematic, bisa dilihat pada animasi di sebelah, tangan diseret, dan ini akan membengkokkan sendi-sendi lainnya untuk membuat semuanya sejajar. Transformasi disebarkan ke belakang dari sebelumnya, dari tangan ke lengan atas. Hal ini cenderung lebih natural bagi para animator untuk bekerja. Jadi ini merupakan peningkatan yang berharga untuk ditambahkan ke sistem animasi. Namun, pemrogramannya akan sedikit lebih sulit. Inverse kinematik dapat dihitung sudutnya secara aljabar. Diberikan koordinat mouse XY, lengan atas dengan panjang D1 dan sudut θ1, dengan lengan bawah dengan panjang D2 dan sudut θ2. Sebagai berikut ada persoalan trigonometri yang dapat diselesaikan. Secara visual seperti inilah tampilannya. Nah, untuk prediksi ke depannya, ada beberapa prediksi yaitu di dunia medis dan di dunia seni. Untuk di dunia medis, sistem bedah robot yang menggunakan inverse kinematik dapat membantu dokter dalam melakukan operasi dengan presisi tinggi. Yang kedua ada rehabilitasi. Dalam bidang rehabilitasi medis, terapi gerakan dengan bantuan robot bisa memanfaatkan metode inverse kinematik. Kalau untuk di dunia seni, itu yang pertama ada robot seni. Robot seniman atau penari yang memanfaatkan gerakan artistik dapat memanfaatkan inverse kinematik. Yang kedua ada animatronik. Dalam industri hiburan, animatronik dapat menggunakan metode ini untuk menggunakan gerakan karakter yang realistis. Baik, berikutnya ada metode di mana yang pertama adalah metode aljabar linear. Metode aljabar linear adalah metode yang memanfaatkan perhitungan aljabar serta matriks sehingga sifatnya adalah analitis. Metode ini berat dalam kalkulasi sehingga sulit divisualisasikannya. Sederhananya, metode ini adalah perhitungan menggunakan perhitungan rotasi matriks pada inverse kinematics. Yang membedakan adalah nilai n efektor dan panjang linknya itu yang diketahui. Besar sudut masing-masing itu yang perlu dicari tahu, sehingga lebih sulit dibanding menentukan forward kinematicsnya. Dan berikut ada contoh soalnya. Diketahui robot 2D dengan 2 link dan 2 joint dengan n efektor berada pada 7,10,66 dan robot ini memiliki pusat di 2,2. Lalu pertanyaannya adalah berapa sudut θ1 dan θ2? Langkah pertama adalah bisa dibilang ditranslasi atau digeser robot tersebut sehingga pusatnya itu berada di 0,0. Ini dilakukan agar mempermudah perhitungan atau mempermudah kalkulasi. Next. Yang kedua adalah bisa dibilang ditidurkan untuk n efektornya dirotasi sebesar berapa derajat sehingga n efektornya itu bisa dibilang sejajar dengan sumbu x-nya. Dan bisa dilihat di sini secara rotasinya adalah ditentukan dulu
berapa ketinggian dan panjangnya, sehingga lalu dicari tahu berapa betanya. Di sini ada betanya dan diketahui arctan 8,66 per 5. Ini karena kalau ini langsung saja dapat 60 derajat. Lalu berikutnya menggunakan rotasi matriks 2D. Itu gimana caranya titik n efektor ini berada pada sumbu X-nya. Sehingga dikali 60 derajat didapat 10,0 dan diketahui ada segitiga seperti ini. Oke, lanjut. Dan yang ketiga, tentukan nilai alfa. Nilai alfa ini bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus. Pertama kita aturan kosinus dulu, di mana rumusnya adalah panjang ini kuadrat ditambah panjang 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 dikali 10 dikali 8 dikali cos theta 2. Sehingga didapat theta 2-nya berapa dengan cara arcos. Nanti dapat 66,42 derajat. Lalu berikutnya adalah menggunakan cara sinus, di mana ini sudah diketahui A per sin A sama dengan B per sin B. Artinya ini kalau misalkan kita masukkan alfa, ini 8 per sin alfa itu akan sama dengan 10 yang di bawah sini sin theta 2. Sehingga didapat alfanya adalah 47,16 derajat. Karena theta 1 itu tadi beta ditambah alfa, sehingga langsung saja didapat 107,16 derajat. Next. Berikutnya adalah untuk metode geometri. Berbeda dengan metode aljabar, metode geometri ini bersifat numerik, dan bersifatnya juga mudah divisualisasi karena menggunakan lingkaran. Kalau yang 3D menggunakan sfera atau bola dengan radius itu linknya sendiri dan titik pusatnya itu berada di jointnya ditambah n efektornya. Semakin banyak joint dan link yang digunakan, maka semakin kompleks dan semakin banyak lingkaran yang digunakan. Cara metode geometri ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya diantaranya mudah divisualisasikan dan lebih mudah dihitung karena menggunakan metode numerik tadi. Tapi kelemahannya adalah diciptakan hasil yang berganda dan sulit dihitung oleh tangan. Next. Berikut adalah contohnya. Diketahui suatu robot 2 dimensi dengan 2 link dan 2 join. Bisa dilihat di sini pusatnya di 0,0 dan besar theta 1 itu hanya bisa berputar 90 derajat dan theta 2 itu 360 dengan panjang link pertama adalah 10 dan panjang link kedua adalah 8. Dan ini n efektornya adalah di 9,10. Berapa theta 1 dan theta 2-nya? Langkah pertama ini kami menggunakan situs Desmos untuk memvisualisasikannya. Yang pertama adalah menentukan titik pusat dan titik n efektornya. Di sini titik pusatnya adalah 0,0 dan n efektornya adalah 9,10. Next. Lalu yang pertama adalah plot lingkaran, dan kali ini lingkarannya karena pusatnya di 0 jadi langsung saja x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan 100. 100 ini adalah panjang link pertama. Panjang link pertama kuadrat lebih tepatnya karena link pertama itu 10 kuadrat adalah 100 sehingga didapat persamaan lingkaran pertama. Next. Lalu lingkaran kedua langsung saja di sini ini persamaannya x2 min 9 kuadrat ditambah y2 min 10 kuadrat sama dengan 64. 64 sebagai panjang link kedua yang dikuadratkan. Lalu berikutnya adalah langkah keempat. Setelah diketahui persamaan kedua lingkarannya, kita harus cari tahu kapan x1 sama dengan x2 serta y1 sama dengan y2, atau bisa dibilang titik sentuh ini. Next. Dan ini sudah didapat. Titik pertama adalah 1,995, titik kedua adalah 9,97, 2,039. Dan ini sebenarnya bisa dua saja
titik pertama dan titik 2 itu valid-valid saja. Apabila ada syaratnya sendiri, itu maka menggunakan satu. Namun pada kasus ini kita tidak ada syarat sehingga kita bebas memilih mana aja, dan kami memutuskan untuk memilih titik pertama. Next. Lalu berikutnya adalah narik garis dari titik ke 1 ke end effector dan ke start. Dengan cara ini sudah diketahui tadi berapa X1 dan Y1-nya. Dan di sini menggunakan arctan didapat 84,26 derajat. Dan untuk menentukan ininya dari titik start ke titik 1 dan ke end effector itu bisa menggunakan aturan cosinus tadi, didapat rumus seperti ini, dan theta kedua adalah 89,924 derajat. Next. Lalu yang terakhir itu ada metode AI atau machine learning. Jadi metode ini merupakan metode yang sampai sekarang itu masih dikembangkan, dan metode ini memanfaatkan data-data yang telah ada dan memprediksi end effectornya serta mempelajari hasil akhirnya untuk dikonfirmasi atau diralat jika posisinya salah dengan machine learning, sehingga inverse kinematik bisa lebih akurat dan efisien. Lalu kesimpulannya, jadi inverse kinematik merupakan pendekatan matematis untuk menentukan konfigurasi sendi robot dengan posisinya dan orientasi akhirnya atau end effector. Dan inverse kinematik melibatkan pencarian sudut-sudut sendi dengan metode-metode yang telah dijelaskan tadi. Lalu inverse kinematik dapat dipecahkan dengan metode analitis atau numerik, namun dengan kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Dan tantangan-tantangan dalam menggunakan inverse kinematik meliputi solusi ganda dan singularitas. Dan meskipun adanya tantangan-tantangan ini, inverse kinematik itu masih sangat penting dalam pemrograman sistem robotik dan animasi karakter visual. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun informasi yang kurang tepat. Selebihnya, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.